Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intania Zainan Nurhuda. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai materi di kelas 11 tentang transportasi membran yang terjadi di sel, yang melanjutkan video sebelumnya mengenai transportasi aktif. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai transportasi pasif, kita hari ini akan membahas mengenai transportasi aktif. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu mengenai penjelasan transportasi aktif, bahwa transportasi aktif ini merupakan pergerakan atau perpindahan molekul atau zat yang membutuhkan energi di sini ya. Jadi dia membutuhkan energi. Nah, ada tiga contoh dari transportasi aktif. Yang pertama ada endositosis, yang kedua ada eksositosis, dan yang ketiga adalah pompa ion. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Sebelumnya saya ingin lebih menekankan bahwa transportasi aktif ini dia membutuhkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh transportasi pasif, yaitu energi. Dimana kita tahu energi pada organisme hidup itu dapat berupa adenosin trifosfat atau yang kita sebut dengan ATP. Nah, kita akan membahas jenis-jenis dari transport aktif. Yang pertama yaitu adalah endositosis. Di sini bisa dilihat ada contoh dari gerakan endositosisnya ya. Jadi endositosis ini merupakan proses penangkapan zat atau partikel dari luar sel untuk masuk ke dalam sel, di mana mekanismenya biasanya bagian partikelnya tersebut akan dikelilingi oleh membran sel yang akan membentuk lipatan sehingga dia akan tertutup dan kemudian lambat laun akan masuk ke dalam sel. Nah, proses dari penutupan pergerakan membran sel hingga menjadi tertutup bagian partikel tersebut ini dia membutuhkan energi. Contohnya itu ialah proses makan yang terjadi pada organisme uniseluler seperti pada amuba. Nah, apabila dalam bentuk padatan dia disebut fagositosis, apabila dalam bentuk cairan dia disebut pinositosis. Dan selanjutnya, kalau tadi ada endositosis, endo berarti ke bagian dalam. Nah, sekarang yang kedua adalah eksositosis. Nah, eksositosis ini dari katanya ekso berarti dia keluar, di mana pergerakan molekul yang tadinya berada di dalam sel itu dikeluarkan oleh sel tersebut untuk keluar dari sel. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ini biasanya partikel atau zat tersebut itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sel itu. Jadi dia bisa bersifat zat sisa atau bahkan bersifat racun apabila masih berada di dalam sel sehingga harus dikeluarkan. Nah, mekanisme dari pengeluaran eksositosis ini ialah dia akan bergabung antara vesikel dengan membran plasma untuk mendorong partikel atau senyawa yang akan dikeluarkan dari dalam sel itu ke luar. Baik, kita akan melanjutkan contoh terakhir dari transportasi aktif. Kalau tadi ketika kita membahas tentang endositosis dan eksositosis, kita berbicara mengenai partikel atau suatu senyawa yang bentuknya mungkin besar. Nah, untuk pompa ion ini disebut sebagai pompa ion karena dia memang berbentuk ion. Jadi dia sudah dalam bentuk ion, di mana salah satu contohnya ialah pompa ion yang terjadi pada natrium dan kalium. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa transportasi aktif ini dia membutuhkan ATP, di mana ATP tersebut digunakan karena biasanya pada transportasi aktif bisa terjadi untuk melawan gradien konsentrasi. Jadi kalau pada transportasi pasif sebelumnya perpindahan molekul itu terjadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Namun pada transportasi aktif itu sel dapat melakukan perpindahan itu dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah atau melawan konsentrasi gradien. Hal ini dilakukan oleh pompa ion, di mana pompa ion natrium dan kalium ini dia akan melawan gradien konsentrasi. Nah, biasanya mekanismenya seperti ini. Kita bisa lihat di sini penggambarannya bahwa biasanya natrium itu banyak terdapat di luar sel dan kalium berada banyak di dalam sel. Namun pada pompa ion ini natrium sengaja untuk dikeluarkan. Biasanya ini untuk mekanisme muatan listrik, di mana mekanismenya adalah dibutuhkannya suatu ATP yang menempel pada protein integral sehingga protein integral itu akan terbuka dan mengikat tiga ion dari natrium untuk kemudian dikeluarkan. Ketika dia membuka untuk bagian luar, maka setelah 3 natrium itu keluar, dia akan digantikan oleh 2 ion kalium yang kemudian akan masuk. Setelah terjadinya keluar dan masuk antara ion kalium dan ion natrium ini, maka
ATP atau adenosin trifosfat yang tadi menempel pada protein integral akan melepaskan diri. Begitu seterusnya. Jadi untuk membuka protein integral untuk dapat memasukkan kalium dan natrium, kalium dan mengeluarkan natrium, maka dibutuhkan adenosin trifosfat pada proses tersebut. Baik, itulah 3 jenis contoh dari transportasi aktif. Sekian penjelasan saya mengenai transportasi membran. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai materi baru di kompetensi dasar yang baru 3.3 mengenai jaringan tumbuhan. Nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.